Seorang dokter bernama Arini ditilang secara tidak adil oleh polisi lalu lintas bernama Seno saat sedang terburu-buru menuju rumah sakit. Keteguhan Arini untuk menolak jalan pintas dan memilih jalur hukum membuatnya bersinggungan dengan permainan kotor sang polisi. Namun siapa sangka, suami Arini diam-diam mengawasi semua perkembangan kasus. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebelum memulai kisahnya, pastikan kalian sudah subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Di sebuah kota yang terus tumbuh dengan gedung kaca dan jalan layang, pagi sering bergegas. Klakson bersahut-sahutan, ojek melintas seperti kilat kecil, dan pedagang sarapan menepikan gerobak saat lampu lalu lintas berganti kuning. Di tengah keriuhan itu, Dokter Arini Kencana menyalakan mesin mobil kecilnya, sebuah hatchback putih yang ia beli bertahun lalu saat masih residen. Ia tak mengganti mobil itu meski kini penghasilan sebagai konsultan anestesi cukup untuk kendaraan lebih mewah. Mobil ini pernah menemani malam-malam panjang, katanya suatu kali pada perawat di rumah sakit. Rasanya seperti teman lama. Pagi itu, Arini hendak menuju RS Sembada, rumah sakit tempatnya bertugas. Ia mendapat panggilan mendadak. Seorang anak usia 7 tahun akan menjalani operasi usus buntu. Jadwal harus disesuaikan. Pasien puasa, tim bedah dipanggil, dan sebagai ahli anestesi, Arini perlu berada di sana sebelum operasi dimulai. Ia memeriksa ulang tas medis, masker cadangan, dan kartu identitas rumah sakit. Waktu menunjukkan pukul 6.20. Macet belum parah, tapi arus sudah padat di persimpangan gereja utama. Polisi lalu lintas biasanya mengatur pergerakan kendaraan. Pagi itu, hanya ada satu petugas Bribka Seno. Tubuhnya besar, kumis tebal, kacamata hitam menutupi mata, dan seragamnya rapi berlebihan, seakan setrika menekan dengan marah. Di pundaknya tersemat tanda pangkat yang dibanggakan. Tetapi di balik seragam itu, Seno punya reputasi di kalangan sopir angkot, suka diajak bicara, suka membentak, dan bila suasana hatinya buruk, tilang bisa jadi alat untuk melampiaskan. Arini berhenti saat lampu masih merah. Di sebelahnya, sebuah truk kecil menutupi pandang. Ketika lampu berganti hijau, truk itu lambat bergerak. Arini menunggu, lalu melaju pelan mengikuti arus. Di saat itulah, Seno menghentikannya. Pelutnya melengking, lengan kanan terangkat. Arini menepikan mobil, menurunkan jendela. "Selamat pagi, Pak." "Pagi apaan?" Seno mendengus. "Ibu tahu salah ibu apa?" Arini mengernyit. "Maaf, saya berhenti di garis, lalu jalan saat hijau." "Ada yang keliru?" Seno mencondongkan tubuh, menatap tajam. "Ibu menerobos markas saat berganti hijau. Lampu belum benar-benar hijau penuh. Selain itu, lampu sen ibu telat. Helm belakang mobil lampu rem kayaknya tadi tak nyala sempurna." Ia berbicara cepat, mencampur istilah. Arini menarik nafas. "Pak, saya paham aturan dasar. Kalau Bapak perlu periksa lampu rem, silakan. Saya juga bisa nyalakan sein." Seno mengetuk bodi mobil dengan ujung pentungan lalu lintas. "STNK sama SIM." Arini menyerahkan dokumen. "Pak, boleh saya jelaskan? Saya dokter anestesi. Ada operasi anak. Kalau Bapak bisa bantu percepat, saya sangat berterima kasih." Kata dokter membuat beberapa pengendara melambat, menoleh. Tapi bukan kagum yang muncul di wajah Seno, melainkan sinis. "Oi, dokter ya? Nah, justru itu dok. Orang-orang seperti ibu paling sering merasa di atas aturan. Mikirnya seragam dan pangkat nggak berlaku buat yang punya gelar." Arini menahan diri. "Saya tidak minta perlakuan khusus, Pak. Hanya menjelaskan situasi darurat." Seno menekuk bibir. "Darurat saya juga tiap hari. Target tilang, macet, orang sernaknya. Ini pelanggaran, titik." Ia menulis tepat di buku tilang. "Ibu kena pasal lampu dan markar Pak. Boleh saya lihat rekaman CCTV persimpangan? Biasanya ada kamera. Kalau memang saya salah, saya akan terima." Seno menatapnya lama. "Kamu ngajarin saya kerja." Suaranya meninggi. "Kamu bilang saya ngarang?" Beberapa pengendara merekam dengan ponsel. Seorang pedagang koran berbisik pada pelanggan, "Itu Seno. Kalau lagi begini, biarin aja. Ntar tambah runyam." Arini menelan ludah. Ada pilihan mudah menawarkan uang damai dan selesai. Tapi ia membenci solusi itu. Di rumah, suaminya berkali-kali berpesan, "Kalau bisa, luruskan dengan prosedur. Negara tidak akan rapi kalau kita selalu memotong sudut." Suaminya Bram Santosa
adalah seorang perwira tinggi TNI, tapi nyaris tak ada orang yang tahu. Arini memang jarang membawa identitas keluarga. Ia mencintai Bram sebagai pria yang sederhana di rumah, bukan sebagai jenderal yang disegani. "Pak," ucap Arini tetap lembut, "kalau boleh, saya titipkan SIM dan STNK, saya ke rumah sakit terlebih dulu. Nanti saya kembali sesuai instruksi Bapak untuk menyelesaikan tilang." Seno tertawa pendek. "Enak saja. Ibu kira saya penampungan baran?" Ia menepuk buku tilang. Tanda tangan. Arini menandatangani dengan tangan tak sepenuhnya stabil. "Baik." Seno memotret wajah Arini dengan ponsel dinasnya. "Biar jelas. Sekarang turun. Saya mau cek fisik." Arini keluar. Sepatu kets putihnya menginjak jalan yang sedikit becek. Seno meminta ia menyalakan lampu, injak rem, sein kanan kiri. Semua normal. Namun Seno menggeleng. "Tadi beda. Kalau sekarang dinyalain ya normal, Pak." "Bukti?" Seno mendekat, suaranya merendah tetapi tajam. "Dengar ya, Dok, di jalan. Kata saya itu aturan. Ibu jangan ngotot. Kalau mau cepat, ada cara cepat." Ia menorehkan jeda. Menunggu Arini menangkap maksudnya. Arini mengangkat dagu, matanya tenang. "Saya memilih jalur resmi, Pak." Seno berkedip, lalu wajahnya mengeras. "Baik, Ibu ikut ke pos. Kita selesaikan di sana, di pos kecil pinggir jalan." Seno menumpuk kertas tilang. Ia menunda-nunda, mengangkat telepon, bercakap tertawa, memberi isyarat agar Arini menunggu. Menit-menit berlalu. Pukul 6.40 menjadi 6.55. Arini gelisah. Ia mengirim pesan ke koordinator kamar operasi, "Terlambat sedikit. Mohon pre-oxygenation dan cek mesin anestesi." Akhirnya Seno menutup telepon. "Denda bisa besar, Dok, tapi kalau kita sama-sama enak, saya bisa bantu kecilkan. Bahasa kita, saling pengertian. Ibu tinggal bilang jumlahnya." Arini memandang lurus. "Saya hargai tawaran Bapak, tapi saya akan bayar denda sesuai aturan dan minta bukti pelanggaran. Kalau CCTV tidak menunjukkan kesalahan saya akan mengajukan keberatan." Wajah Seno memerah. "Kamu pikir kamu ini siapa? Cuma dokter yang sok suci." Ia menurunkan suara, tetapi kini ada nada mengancam. "Kalau kamu keras kepala, saya bisa cari pasal lain. STNK kamu saya tahan. Mobil bisa saya kandangkan." Arini teringat wajah anak yang menunggunya di meja operasi. Ia tidak takut, tapi waktu berharga. Orang tuanya selalu menasihati, keberanian bukan berarti menang berdebat, tapi memilih benar saat mudah untuk salam. Ia membungkuk sedikit. "Baik, Pak, saya tanda tangan. Saya bayar denda. Tolong prosesnya sekarang." Seno mengulur lagi. "Tulis surat pernyataan bahwa kamu mengakui kesalahan, tidak menyalakan sein tepat waktu, dan melintasi marka saat lampu berganti. Tulis pakai tangan." 3 rangkap. Arini memegang pena. Kata-kata sensitif itu menempel di kertas seperti duri. Namun ia menulis dengan catatan kecil di bawahnya. Pernyataan ditandatangani karena kebutuhan segera. Dengan permintaan peninjauan bukti CCTV, Seno melotot membaca catatan itu. "Koret, Pak, itu hak saya mencatat, koret, atau saya tahan SIM kamu." Arini menutup mata sejenak, lalu menghapus catatan. Hatinya perih, tapi ia memilih selesai. Sesudah membayar denda di loket resmi, ia kembali ke mobil. Waktu menunjukkan 7.10, ia mengemudi ke rumah sakit dengan tangan gemetar. Operasi dimulai pukul 7.25, lebih lambat dari rencana. Tim bedah bekerja cekatan. Arini memasang monitor, mengatur induksi anestesi, memeriksa napas, sirkuit, tekanan darah. Anak itu, bernama Dena, ibunya menunggu di luar dengan mata bengkak, karena semalaman menahan cemas. Sementara pisau bedah pertama menyayat, Arini menyingkirkan kemarahan dari pikirannya. Di ruang operasi, satu-satunya yang penting adalah keselamatan pasien. Operasi berjalan lancar. Usai, Arini menemui Ibu Dino dan menjelaskan dengan tenang. Sang ibu menitikkan air mata lega dan menunduk berkali-kali mengucap terima kasih. Di ruang dokter, Arini akhirnya duduk. Rekannya, Dokter Yuda, menyodorkan teh. "Kamu telat sedikit. Ada apa?" Arini menceritakan kejadian itu tanpa hiperbola. Yuda menghela napas. "Seno lagi ya? Aku pernah lihat video viral dia membentak sopir ojek. Tapi ya, biasanya tidak ada kelanjutan. Orang capek kurus." Arini mengangguk. "Aku capek, tapi juga terganggu.
Bukan karena dendanya. Rasanya dipermainkan, Yulia mencondongkan tubuh. Kamu mau lapor? Ada prosedur. Kamu bisa minta rekaman CCTV dari Bishop, lalu ajukan keberatan ke pengadilan atau propam. Memang ribet, tapi setidaknya meninggalkan jejak. Arini terdiam sejenak. Ia tahu ia bisa saja meminta tolong pada Bram untuk menekan. Tapi itu bukan caranya. Ia membuka ponsel dan menulis catatan langkah-langkah. 1. Minta rekaman CCTV, 2. Catat kronologi lengkap, 3. Simpan bukti pembayaran denda dan surat pernyataan, 4. Cari saksi mungkin pedagang koran di persimpangan, 5. Ajukan laporan ke propam. Malam itu, Arini menceritakan kejadian pada Bram saat makan malam. Bram mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tenang. Aku bisa telepon Kapolres, katanya pelan. Arini menggeleng. Jangan dulu. Aku ingin jalur warga biasa. Kalau berhenti di tengah jalan, baru aku minta bantuanmu. Bram menatap penuh bangga, meski hatinya diam-diam menyala dingin. Kalau kamu siap, aku di belakangmu esoknya. Arini berangkat lebih awal. Ia singgah ke kantor Dinas Perhubungan, mengisi formulir untuk meminta rekaman CCTV persimpangan Gria Utama pukul 6.40 kemarin. Petugas jelaskan bahwa proses butuh waktu rekaman disimpan, tapi permintaan warga harus antri dan ada biaya arsip. Arini membayar, menerima nomor antrean, dan diminta kembali 3 hari kemudian. Ia juga kembali ke persimpangan, menanyai pedagang koran. Lelaki itu bernama Parman. Saya lihat, Bu, Ibu berhenti di garis lampu hijau. Ibu jalan pelan. Polisi itu memang sering nangkep orang yang posisinya ketutupan truk. Katanya karena marka samar, Parman bersedia menjadi saksi dan menuliskan nomor ponselnya. Langkah terakhir, Arini mendatangi kantor Propam Polres. Di ruang itu, udara lebih dingin dan ruangan lebih sunyi daripada sentra pelayanan umum. Arini disambut seorang perwira muda bernama Ipidi Adini, seorang perempuan berwajah tenang. Ibu bisa jelaskan kronologi, ujarnya halus. Arini memaparkan detail, waktu, lokasi, dialog, permintaan cara cepat, penundaan, paksa menghapus catatan di pernyataan. Dini mencatat dan bertanya rinci. Apakah ada bukti pendukung? Saya sedang mengurus rekaman CCTV, Bu. Ada saksi pedagang koran. Dini mengangguk. Baik, kami catat laporan Ibu, tapi proses memerlukan waktu. Kami akan panggil terlapor untuk klarifikasi. Arini paham. Ia pulang dengan perasaan ringan, bukan karena yakin menang, melainkan karena sudah memilih menghadap, bukan menghindar. Sementara itu, Sinogara. Kabar bahwa seorang dokter melapor ke Propam menular cepat di lingkaran kecilnya. Ia menggerutu pada rekan-rekan. Biasa, orang berduit manja. Paling juga nyerah nanti. Namun ketika sebuah pesan dari atasan masuk meminta klarifikasi tertulis, Seno merasakan cemas yang asing. Ia terbiasa menguasai ruang dengan suara keras, bukan menjelaskan dengan kalimat yang bisa diperiksa di rumahnya. Seno melepas sepatu, menyalakan televisi, dan membuka ponsel kedua yang ia pakai untuk urusan damai. Ia memeriksa chat dengan beberapa pelanggan, mencari rasa bahwa sistem kecilnya masih aman. Tetapi benaknya kembali pada mata tenang Arini, tidak gemetar, tidak memelas. Beda dari kebanyakan orang yang ia tekan. 3 hari kemudian, Arini kembali ke Dishop. Rekaman sudah bisa diakses di ruang khusus. Seorang petugas memutar ulang video. Tampak mobil Arini berhenti rapi. Saat lampu hijau menyala, mobil truk di depannya tertahan 1 detik. Arini menanti, lalu melaju perlahan. Tidak ada tanda melintasi maka saat merah. Petugas membekukan frame. Ini jelas, boom. Tak ada pelanggaran berarti. Lampu sein pun menyala sebelum belok. Arini meminta salinan rekaman sesuai prosedur dan membayar biaya. Di tasnya, ia juga menyimpan kwitansi denda dan surat pernyataan. Ia tersenyum kecil, bukan puas, hanya lega karena bukti berpihak pada fakta. Di kantor Propam, Ipidi Adini menyambut lagi. Terima kasih, Bu. Kami jadwalkan gelar perkara internal. Ibu bisa hadir bila ingin. Arini hadir. Ruangan kecil dengan meja memanjang, beberapa perwira duduk. Seno juga hadir, duduk kaku, kumisnya tampak lebih rapi. Ketua tim membuka gelar perkara. Bukti diputar. Kertas-kertas dibagikan. Arini menjelaskan lagi tanpa nada menyerang. Seno diminta memberi klarifikasi. Seno berdeham.
Saya bertindak sesuai SOP. Saat itu, saya lihat pengendara menerobos marka dan tidak menyalakan sein tepat waktu. Ketua tim menunjuk layar. Di sini terlihat berhenti di belakang garis. Sein menyala. Anda menyatakan sebaliknya. Jelaskan. Seno berkeringat. CCTV bisa menipu sudut. Pak, di lapangan saya lihat berbeda. Kalau begitu mengapa ibu diminta menulis pernyataan kesalahan tambahan dan menghapus catatan permintaan peninjauan? Tanya dingin. Seno terdiam. Gelar perkara berakhir dengan keputusan awal. Dugaan pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Proses disiplin internal akan berjalan. Sementara itu, denda Arini direkomendasikan untuk dibatalkan dan dana dikembalikan. Arini mengangguk sopar, berterima kasih, dan berdiri untuk pamit. Ketika ia melangkah keluar, seorang pria paruh baya menunggunya di koridor dengan mata berkaca-kaca. Bu Dokter Arini? Arini menoleh. Ya, Pak. Saya orang tua anak yang ibu bius kemarin. Deno, saya tadi di Polres urusin, melihat ibu lewat. Saya belum sempat benar-benar berterima kasih. Anak saya sudah bisa tertawa lagi. Ia menunduk dalam-dalam. Arini tersenyum. Terima kasih, Pak. Semoga Deno cepat pulih. Percakapan singkat itu memberi kehangatan yang anehnya lebih besar dari kemenangan di ruang gelar perkara. Namun kisah belum selesai. Seno, yang merasa dipermalukan, menyimpan bara. Ia mencari celah untuk membalas. Suatu sore, ketika Arini pulang, ia menghentikan mobilnya lagi di lokasi berbeda. Rahasia, katanya datar. Pemeriksaan rutin. Arini menurunkan jendela. Silakan, Pak. Seno mengitari mobil seperti pemangsa. Ban aus, katanya. Spion kiri retak halus. Lampu kabut tak berfungsi. Arini tetap tenang. Ban baru diganti bulan lalu. Spion akan saya perbaiki. Lampu kabut memang jarang dipakai. Semua pelanggaran. Kumpul jadi berat. Seno menengadahkan telapak tangan. Tak berkata uang. Tapi maknanya tak berubah. Arini memencet tombol perekam di ponsel kebiasaan baru setelah kejadian lalu dan bertanya jelas, maksud Bapak? Seno mencibir. Ibu pura-pura, sudahlah. Saya tahu ibu orangnya keras, tapi semua orang punya titik lelah. Arini menatap lurus. Saya tidak akan membayar ilegal. Jika Bapak hendak menilang, silakan. Saya akan hadiri sidangnya. Seno meremas buku tilang begitu keras hingga kertasnya kusut. Baik, kita lihat. Ia menulis mencari pasal sebanyak mungkin. Kertas tilang itu terasa seperti peluru dalam perang yang ia ciptakan sendiri. Malamnya, Arini duduk di ruang tamu bersama Bram. Ia menceritakan kejadian kedua. Bram menatapnya lama. Kamu sudah sangat sabar, katanya pelan. Tapi orang ini tidak hanya menguji kesabaranmu. Ia menodai seragam. Arini mengangguk. Aku akan tetap jalur resmi, tapi mungkin sudah waktunya kamu bicara. Bram menghela napas, lalu mengangkat telepon. Ia tidak menyebut pangkat atau perintah, ia menghubungi kawannya Kapolres Kota dengan suara datar dan kalimat terbatas. Menyampaikan bahwa dirinya akan segera mengirimkan laporan resmi mengenai penyalahgunaan wewenang. Ada anggota yang perlu diawasi ketat. Nama, Bribka Seno, istriku korban. Kami punya bukti lengkap. Tolong saring sesuai prosedurmu, ucapnya. Kawan itu menjawab singkat. Kami tangani keesokan harinya. Sebuah tim kecil turun ke lapangan untuk operasi senyap. Mereka mengamati Seno dari kejauhan, mencatat pola. Di persimpangan, Seno menghentikan kendaraan-kendaraan dengan alasan remeh, lalu membawa pengendara ke sudut pos, bicara pelan, dan beberapa kali terlihat tangan beralih membawa uang kecil. Tim mendokumentasi tanpa membuat keributan. Di hari ketiga, saat matahari memanjat pukul 10, tim mendekat. Bribka Seno, mohon ikut ke kantor. Seno kaget, tetapi segera mengganti kaget dengan marah. Saya sedang tugas. Justru karena tugas, Pak di Polres, pemeriksaan dibuka. Video-video ditayangkan. Laporan-laporan lama mengapung ke permukaan. Bukan hanya Arini, ternyata ada 2 sopir truk dan seorang guru yang pernah mengadu, namun takut menuntaskan. Kali ini, benang-benang aduan bertaut. Seno mencoba bertahan. Semua fitnah. Mereka bersekongkol. Namun bukti tidak mudah dibantah ketika gambar berbicara. Dalam salah satu video, terdengar jelas kalimat, kalau mau cepat, ada cara cepat. Dalam video lain, terlihat ia menahan STNK sebagai alat tekan tanpa dasar yang kuat. Proses disiplin bergerak. Seno dinonaktifkan sementara dari tugas lapangan menunggu putusan. Di luar,
Kabar menyebar pelar tapi pasti, ada polisi yang diperiksa karena pungli. Nama tidak disebut terang, tapi orang-orang di sekitar persimpangan menebak. Arini tak bersorak. Ia kembali pada ritme pekerjaannya, menenangkan pasien, mengawasi napas, menghitung dosis. Namun ada satu perbedaan kecil dalam langkahnya ringan. Yuda memperhatikan. Kamu lebih banyak tersenyum, katanya. Arini tertawa kecil. Mungkin karena belajar bahwa tetap lurus pun bisa berhasil di rumah. Bram memeluk Arini dari belakang saat mereka menyiapkan makan malam. Kamu tahu, katanya lembut, aku bangga bukan karena kamu menang, tapi karena kamu tidak menyerah pada kenyamanan. Arini memegang tangan Bram. Aku juga bangga karena kamu tidak langsung memakai pangkatmu. Kita baru membuka kartu ketika benar-benar perlu. Bram tersenyum. Orang yang paling berhak memakai kekuasaan adalah yang paling enggan menyalahgunakannya. Beberapa minggu kemudian, Propam mengundang Arini menghadiri pembacaan rekomendasi. Ruangan yang sama, meja yang sama, tetapi suasana berbeda. Ketua tim membacakan hasil. Terbukti pelanggaran etika, dugaan pungutan liar, penyalahgunaan wewenang. Rekomendasi, mutasi ke bagian administrasi tanpa kewenangan lapangan, pemotongan gaji, wajib mengikuti pembinaan, serta penyelidikan lanjutan bila ditemukan unsur pidana. Seno menunduk. Di wajahnya, bukan lagi marah, melainkan kehilangan. Arini memandangnya sejenak. Ia tidak gembira melihat orang jatuh, tapi adil harus punya bentung. Usai rapat, Seno mengejar Arini di koridor. Bu dokter, panggilnya menahan ego saya. Minta maaf. Arini menatap, hati-hati. Saya menerima permintaan maaf Bapak, tapi ada orang-orang lain yang juga Bapak perlakukan tidak adil. Mereka pun pantas mendapatkan permintaan maaf. Seno mengangguk pelan dan pergi tanpa kata. Kisah ini tentu saja bisa berakhir di sana dengan tertib administratif dan pelajaran moral yang rapi. Tetapi kehidupan jarang sesederhana itu. Beberapa hari kemudian, sebuah berita kecil muncul di sudut portal lokal. Polisi pos Gria Utama membantu ibu hamil tersesat ke rumah sakit. Foto yang terpajang adalah Seno memanggul tas seorang ibu muda, membukakan jalan, dan mengantar ke IGD. Komentar warganet terbagi dua, sinis pencitraan, dan harap semoga benar-benar berubah. Arini membaca berita itu saat istirahat. Ia menatap jendela, merenung. Bram datang membawa 2 gelas teh. Ada apa? Orang bisa berubah? Tanya Arini. Bram duduk, menatap keluar bersama. Aku percaya orang bisa memilih. Perubahan bukan cerita sekali tindakan. Itu kebiasaan yang dipelihara. Kita tak bisa mengatur orang lain, tapi kita bisa menjaga agar sistem memberi ruang untuk pilihan yang benar. Arini mengangguk. Mungkin benar suatu pagi, ketika matahari menyentuh atap rumah sakit dengan warna madu, seorang perwira polisi datang ke RS Sembada. Ia mencari dokter. Arini, di tangan kirinya, ada sebuket bunga kecil bukan mewah, bunga rumput dan krisan. Selamat pagi, Bu Dokter, katanya ketika bertemu Arini di lobi. Saya kasat lantas yang baru. Atas nama institusi, kami berterima kasih karena Ibu memilih jalur yang benar. Kami juga mohon maaf atas pengalaman Ibu. Arini sedikit malu. Tidak perlu bunga, Pak. Perwira itu tersenyum. Bunga untuk diri kami sendiri. Agar ingat, kritik yang jujur adalah vitamin. Mereka berbincang sebentar tentang kampanye keselamatan jalan, sinergi dengan rumah sakit untuk edukasi helm anak, dan bagaimana membangun budaya melapor yang aman. Arini mengusulkan sesi pelatihan empati berbasis kasus dari IGD agar polisi lapangan melihat wajah nyata dari kecelakaan lalu lintas, bukan sekadar angka. Perwira itu mencatat antusias. Sementara itu, Seno menjalani hari-hari barunya di ruang arsip. Di sana, jam terasa lambat, tak ada peluit, tak ada sorot mata supir. Ada kertas, map, dan komputer tua. Di balik dingin AC yang tak rata, Seno membuka berkas aduan warga sebagian tentang dirinya sendiri yang telah dipindahkan untuk dipelajari. Ia membaca setiap berkas aduan seperti menatap dirinya sendiri di cermin yang rusak. Kalimat-kalimat pendek itu menusuknya. Saya takut. Saya tidak punya uang. Saya cuma ingin ke rumah sakit. Saya minta tolong. Penyesalan yang tebal dan pahit menelan kebanggaannya yang dulu. Hanya satu laki-laki paruh baya yang duduk menatap lembaran-lembaran dan mengakui bahwa ia dulu memilih mudah daripada benar. Sesekali, ia menutup mata, mengingat mata Arini saat berkata, saya memilih jalur resmi.
Kata-kata itu kembali seperti mantra, tetapi juga cambuk. Pada suatu siang, Seno memberanikan diri datang ke persimpangan Gria Utama bukan bertugas, hanya singgah. Ia menemui Parman, pedagang koran. "Pak, maafkan saya," katanya canggung. Parman menatap lama, lalu mengangguk, lebih karena tidak tahu harus berkata apa. "Kalau butuh air, ambil saja," ucapnya, menawarkan botol mineral. Seno duduk di bangku beton, mengamati kendaraan lewat. Ia memikirkan bagaimana mudahnya menjadi serigala di tengah domba-domba tergesa. Lalu ia memikirkan bagaimana sulitnya menjadi gembala yang sabar. Mungkin, pikirnya, ia harus belajar menjadi manusia biasa dulu. Beberapa bulan berlalu. Suatu sore, Arini menerima undangan menjadi pembicara dalam seminar etika publik dan layanan darurat di kampus hukum kota. Ia membagikan kisahnya tanpa menyebut nama, tanpa dramatisasi, hanya menekankan pentingnya dokumentasi, prosedur, dan keberanian sopan. Di sesi tanya jawab, seorang mahasiswa bertanya, "Bu, apakah ibu tidak memanfaatkan fakta bahwa suami ibu seorang pejabat militer untuk menekan balik?" Arini tersenyum. "Kekuatan yang paling saya percaya adalah kekuatan prosedur yang jernih. Suami saya jenderal, benar. Tapi di rumah, beliau adalah lelaki yang selalu mengingatkan saya untuk tidak menumpang pada namanya. Kami menyimpan kartu itu untuk keadaan yang benar-benar perlu, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk memastikan keselamatan." Selesai sesi, Arini duduk sejenak di bangku taman kampus. Di layar ponselnya, ada pesan dari Bram, "Bangga padamu, Bu Dokter." Ia membalas, "Terima kasih, Pak Jenderal." Mereka tertawa dengan panggilan itu. Bu Raul yang menyembunyikan kehangatan sederhana. Malam itu, saat hujan menorehkan garis tipis di jendela rumah, Bram menceritakan sesuatu. "Tahu tidak, beberapa anggota polisi muda menghubungiku. Mereka minta saran bagaimana bertahan jujur di lapangan." Arini memutar badan di sofa. "Apa yang kamu katakan?" Aku bilang, "Jujur itu seperti otot. Sakit kalau jarang dipakai, kuat kalau dilatih. Cari kawan yang sama nilai. Jangan sendirian. Dan kalau sistem membuatmu lemah, laporkan. Selalu ada pintu-pintu kecil yang bisa dibuka." Arini mengangguk. "Kita butuh jaringan orang-orang baik, dan kita mulai dari rumah." Suatu pagi yang lain, Arini kembali melewati persimpangan Gria Utama. Lampu berganti hijau. Ia melaju pelan. Di tepi jalan, ada petugas baru yang tersenyum dan mengangkat tangan, bukan untuk menghentikan, tetapi memberi isyarat aman. Arini membalas dengan anggukan. Dalam hati, ia mengirim harapan sederhana, semoga petugas itu pulang dengan hati ringan, dan orang-orang lewat dengan rasa aman. Di kaca spion, kota memantulkan dirinya sendiri ramai, berisik, tak sempurna, tetapi tetap bergerak. Di kursi penumpang, tas medis bergoyang pelan mengikuti kontur jalan. Teleponnya bergetar, panggilan Ijidik. Ia menekan speaker. "Ya, saya segera ke ruang operasi." Arini menambah gas sedikit. Matahari naik, dan hari itu terasa seperti lembaran baru yang bersih. Meski tinta kemarin belum sepenuhnya kering, beberapa tahun setelah peristiwa itu, nama Seno nyaris tak terdengar. Namun di sebuah pos kecil dekat kantor administrasi, ada lelaki dengan kumis yang kini dipangkas pendek, membantu ibu-ibu menulis formulir perpanjangan. Ia menjelaskan pelan, mengulang jika diminta, dan sesekali tersenyum kaku yang berusaha hangat. Tidak banyak yang tahu kisah lamanya. Sebagian yang tahu memilih diam. Mungkin karena mereka memahami bahwa manusia adalah cerita yang terus ditulis. Arini sesekali melewati pos itu saat mengurus administrasi program pelatihan edukasi keselamatan jalan untuk sekolah-sekolah. Suatu saat, tatapnya bertemu tatap Seno. Keduanya mengangguk singkat. Tak ada kata. Namun dalam anggukan itu, ada pengakuan. Masa lalu tidak bisa dihapus, tapi masa depan bisa dipilih. Di parkiran, Bram menunggu sambil bersandar di mobil putih lama yang masih setia. "Naik, Bu Dokter," katanya membuka pintu. "Kita mampir beli martabak. Perayaan kecil untuk hari-hari biasa." Arini tertawa. Perayaan paling indah memang untuk hari-hari biasa. Mereka melaju perlahan, melewati lampu-lampu kota yang menyala satu persatu. Di radio, berita sore mengabarkan hal-hal besar dan kecil, kebijakan baru, pertandingan bola, dan kampanye keselamatan jalan bersama rumah sakit daerah. Nama Arini disebut sekilas sebagai narasumber. Bram menurunkan volume, menatap Arini dengan mata yang selalu sama, bangga dan penuh sayang. "Terima kasih," kata Bram. "Untuk apa?"
untuk mengingatkanku bahwa seragam apapun putih atau hijau, polisi atau tentara hanya sehelai kain. Yang membuatnya bermakna adalah orang di dalamnya. Arini tersenyum. Menggenggam tangan Bram, kota terus melaju, dan di dalam mobil tua mereka, dua hati memilih jalur yang sama. Jalur resmi, jalur yang kadang memutar, tetapi menuntun pada pulang yang lebih tenang. Kisah ini berakhir tidak dengan sorak, melainkan dengan desah lega sebuah penutup lembut yang mengatakan bahwa keadilan bisa menjadi kenyataan jika ada yang bersedia berjalan, mendokumentasi, dan menunggu. Dan bahwa menjadi antagonis bukan takdir permanen. Itu pilihan yang suatu hari bisa ditukar dengan pilihan lain. Namun, selama ada yang menekan dengan seragam sebagai tameng, akan selalu dibutuhkan orang-orang yang mau berdiri dengan suara tenang, berkata, "Saya memilih jalur resmi."